Terima kasih Pak David. Tuhan Yesus memberkati Bapak atas pujiannya dalam segala aktivitas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus yang ada di YouTube maupun di Zoom, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca dan juga akan berdoa. Ibu Rema-Rema bisa bawa kita di dalam doa. Ibu Rema-Rema, Bapak Ibu Tirsa, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Silakan Bu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bersama kita mohon hikmat dan pengertian dari Tuhan Yesus Kristus atas pemberitaan firman Tuhan. Bapa sumber kehidupan seluruh makhluk atas semesta alam, kami mohon hikmat dan pengertian-Mu untuk dapat memahami setiap dari firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuntun dan bimbing juga para lektor yang akan membacakan firman-Mu itu, sehingga menjadi lebih jelas untuk didengarkan. Juga kepada hamba-Mu, Pastor Joseph Paul Chang, yang akan memberitakan firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat dan pengertian baginya. Kuasai mulut lidahnya untuk setiap kata yang terucap, agar sesuai dengan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rema-Rema. Tuhan Yesus memberkati atas doanya. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119. Ini karena ayatnya panjang, kita akan bagi 4. Ayat 1 sampai 40, mohon bantuan nanti Ibu Nerliana. Kemudian 41 sampai 80, nanti mohon bantuan Pak Apeng Kue. Kemudian ayat 81 sampai 120, Ibu Cinta. Kemudian 121 sampai 176, Ibu Lilis. Kemudian Yohanes 1 sampai 51, Ibu Sarman, cadangan Pak Gindo. Kita mulai dari yang pertama, ayat 1, Mazmur 119, 1 sampai 40, silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Salam Ibu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu yang hadir di YouTube dan di live Zoom. Dan juga salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 76. Saya baca sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat akhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Ibu Nerliana. Silakan Pak Apeng ayat 41 sampai 80. Pak, saya Pak Apeng ayat 1 sampai 80. Pak, saya ada toa. Bisa digeser dulu Pak, yang 81-nya aja Pak. Oke, baik. Kita langsung ke 81. Ibu Cinta ya? Yang 41 saya sampai 80 gitu ya Pak? Dibalik Bu, Ibu 41 sampai 80 ya? Iya, iya. Jadi Ya, nanti baik, 80. silakan Ibu. Ya.
Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman-Mu yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Demikian. Terima kasih Bu Cinta. Pak Apen sudah bisa ya?
Pak Peng. Ya, sudah. Oke. Silakan Bapak. Saya lanjutin. 81 sampai 120. Oke. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan cita-citamu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya. Ya Tuhan. Firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-citamu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Sebab aku mencari cita-citamu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Tetapi perintah-Mu luas sekali. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang cita-citamu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari cita-citamu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat dari cita-citamu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab sia-sia tipu-Mu terlihat mereka. Sebagai sanga Kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Terima kasih Pak Apeng. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan ayat 121 sampai 176. Ibu Lilis, silakan. Oh baik, Pak. Terima kasih Bu. 121. Mazmur 121.
Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini. Buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi peringatan kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambangkan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau peringatkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Aku merenungkan jiwa-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu melimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Mengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu.
Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau. Biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Amin. Terima kasih Ibu Lilis. Tuhan Yesus memberkati atas pembacaan firman Tuhan. Kita akan masuk ke pembacaan kita selanjutnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 51. Mohon bantuan Pak Gindo, silakan. Baik, Pak Agus. Halo, Silakan, dengaran Pak ya? Dengar, kedengaran. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia,
siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan, engkaulah nabi yang akan datang. Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab kepadanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat turun naik kepada anak manusia. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang ada di YouTube dan di Zoom, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bagi kita yang semua mengasihinya ya. Nanti Anda baca di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu.
pelita bagiku, terang bagi jalanku. Saudara tahu nggak kata firman itu dari kata apa? Dafar, saudara. Rema. Makanya Anda baca Alkitab tiap hari, jalannya tetap gelap. Karena belum jadi rema. Logosnya itu belum jadi rema, saudara. Kalau Anda mau logos itu jadi rema, Anda tadi dikatakan hidup selalu di dalam penindasan. Oh, mampus. Tadi Daud kan bilang kan, kalau aku hidup dalam penindasan itu baik bagiku. Karena aku jadi bisa setia kepada Tuhan. Lah Anda baru kesenggol dikit aja. Mumet, saudara. Lala kapan mau jadi terang, saudara. Saya dulu senggol bacok, saudara. Pokoknya enggak ada yang boleh senggol saya. Sampai diingetin bolak-balik ya. Iya susah, logosnya nggak pernah jadi rema. Ya, logos itu harus mengalami proses untuk menjadi rema. Logos ditambah kasih jadilah rema. Tetapi di dalam prosesnya itu, ya kasihmu itu kan harus terbukti. Masalahnya, bagaimana cara membuktikan kalau Anda punya cinta? Oh, saya berbagi diakonia tiap hari, saya sumbangannya paling gede. Iya, tetapi begitu kamu kecentok mutung, mungkin nggak mau lagi. Disitulah cintamu itu teruji. Bagaimana cintamu teruji? Baru dikit-dikit cerek. Bagaimana mau teruji? Sama lakimu, sama binimu dikit-dikit mau cerai. Ya kan? Di dalam penindasan 30 tahun coba menikah, 50 tahun menikah, udah nggak tahan. Saya berapa tahun? Saya 30 tahun ya. Saya kenal istri saya, kenal anak itu sudah 30 tahun, saudara. Ya, 30 tahun, saudara. Luar biasa. Punya banyak alasan buat bilang bosan. Tetapi saya nggak bosan. Karena saya melewati bosan itu, melewati masa kelam itu, ya 10 tahun yang lalu. Ya, di saat 20 tahun. Nah, jadi setahun 2010 ya, jadi 10 tahun pernikahan kami yang ngeri ya. Saya kenal istri saya itu 7 tahun ditambah 23 tahun, jadi 30 tahun sudah kenal istri saya, saudara. Nah, cinta itu ya dibuktikan di dalam aniaya, saudara. Nggak ada aniaya, nggak terbukti cintamu palsu. Semua orang bisa ngomong cinta. Aduh, sangguin keparat apalagi paling obral cinta itu. Ya kan, wah kata-katanya tinggi semua, kalau ngomong tinggi mau janji-janjinya bablas semua, bablas sampai sewes-sewes bablas anginnya semua, saudara. Cinta itu dibuktikan, ya. Ketika pasanganmu menjengkelkan, ketika pasanganmu sakit, ketika pasanganmu berhalangan, lah kamu cinta apa nafsu? Loh iya, tapi kan saya juga butuh nafsu. Lah itu dia. Disitulah cintamu teruji, saudara. Ketika nafsumu tidak bisa tersalurkan, ya kan? Disitulah cintamu teruji. Nah, jangankan nafsu tersalurkan, saudara. Aduh, baru salah mencet odol, ruwet, mumet. Karena sebetulnya kamu tidak cinta. Asalnya kamu nafsu sama dia, cuma pengen jajan, pergi ajak Alexis. Itu tapi kan dosa, sama saja, saudara. Kamu menikah karena nafsu, itu sama saja dengan kamu, ya, kawin cerai, akhirnya kan cerai, akhirnya kamu berzina, ya kan? Menikah karena nafsu itu kan akhirnya berzina, saudara. Cerai, nanti kawin lagi karena nafsu lagi kan, cerai lagi, itu berzina, sama saja kamu pergi ke Alexis, nggak ada bedanya, saudara. Sama saja. Serius ya, Anda yang kawin cerai itu nggak beda sama Anda yang pergi ke Alexis. Sama saja. Ya, cinta itu diuji, saudara, di dalam masa-masa aniaya. Jadi logos ditambah cinta mengalami aniaya, masa-masa ujian dan pencobaan. Maka di situ ada kesetiaan. Ya, baru itu jadi rema. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, rema dari-Mu, saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 130 ya. Bila firman-Mu disingkapkan, bila rema-Mu disingkapkan, akan menjadi terang bagi orang
orang yang simple. Orang yang simple, peti, bahasa Ibrani itu peti. Peti itu artinya satu, dia open minded, saudara. Enggak kekeh. Nah, itulah yang namanya rendah hati, saudara. Rendah hati itu bukan yang itu, ya, enji, itu rendah hati yang sombong, saudara. Rendah hati itu tidak selalu berupa, iya, saya ini cuma si gembala sapi. Itu bukan rendah hati, saudara. Itu orang Jawa. Itu orang Jawa. Ya, rendah hati itu satu, open minded, saudara. Ya, dan simple. Tidak memikirkan yang muluk-muluk, saudara. Enggak sok tahu. Simple, sederhanakan pikiranmu. Rema itu akan bila disingkapkan bagi orang-orang yang rendah hati. Kalau Anda rendah hati nggak bisa. Makanya Anda nggak bisa metanoia juga. Lahir baru tapi nggak bisa hidup baru. Tidak bisa mengalami pembaruan akal budi dalam hidupmu. Akhirnya bantut imanmu, saudara, mandek nggak berbuah. Iya kan? Mandek. Nah, saudara tadi lihat ya, bagaimana logos, ya tadi kan rema, ini logos yang jadi manusia. Lalu Yesus bilang, ya, adalah lebih baik bila aku pergi. Sebab kalau aku pergi, Roh Kudus turun. Ya, Roh Kudus apa? Rema, Yohanes 6 ayat 63. Ya kan? Remaku adalah roh. Jadi, ketika Yesus ada di situ, murid-murid ini susah sekali untuk beriman. Apa yang mau diimanin? Lawang orangnya ada di situ. Begitu Yesus pergi, maka mereka mulai belajar hidup dengan iman, menanti-nantikan Yesus pasti datang kembali. Walaupun di zaman itu Yesus nggak datang-datang. 2000 tahun kemudian juga masih belum datang Yesusnya. Sampai hari ini juga Yesusnya belum datang. Tapi disitulah ada penantian, saudara. Disitulah iman itu tumbuh. Ya, bukan karena melihat. Penantian itu, harapan itu, pengharapan itulah yang jadi iman, yang akan membuat kita berkenan kepada Tuhan. Simple ya. Logos ditambah dengan kasih. Kasih itu harus diuji. Ujinya bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun. Tergantung bagaimana Anda meresponi setiap ujian dan pencobaan dalam hidupmu. Makin kamu tinggi hati, makin sulit, makin kompleks cara berpikirmu, makin ribet, makin sulit, makin simpel hidupmu, makin mudah. Makanya Yesus selalu datang kepada orang yang remuk hatinya, yang pada orang-orang yang tertindas, yang remuk hatinya, lebih mudah, pasrah. Anda kalau belum pasrah, belum hancur hidupmu, ya hitung-hitungan sama Tuhan, nggak bisa. Anda harus pasrah dulu, remuk dulu, baru ada rema. Aduh, baru rema itu bisa menerangi semua. Tiba-tiba terang benderang semua, saudara. Wah, senang, saudara. Kalau hidupmu terang benderang begitu, andai kata dari dulu hidup saya terang benderang, andai kata, saudara. Cuma dulu saya sombong, saya tidak simpel. Dan Yesus berkata, ya, adalah lebih baik aku pergi. Ketika aku pergi, maka semua yang aku ajarkan, logosku, dan kamu hidup tetap tinggal di dalam kasihku, jadi rema. Ingat, prosesnya ada ujian, aniaya, penindasan, disitulah Anda harus bertekun, egomu dihancurkan, ya harga dirimu diremukkan. Tanpa harga diri dan ego yang diremukkan, sulit, bahkan tidak mungkin. Makanya Daud berkata, adapun aku tertindas, itu baik bagiku. Anda baru disenggol sedikit, aduh saya juga ngerti bagaimana mau next level. Karakmu lah. Next level. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.